Takum, kita ketemu lagi di Takum Junior Bible Study. Di sini kita belajar mengenal Tuhan kita, Yesus, melalui Alkitab kita. Adik-adik, pernah lihat semak-semak atau pohon yang terbakar gak? Bagaimana reaksi kalian? Pasti tegang dong ya? Nah, di pelajaran kali ini, Musa mengalami hal itu. Dia melihat ada semak yang terbakar, tapi gak ada semak lain yang terbakar gitu. Yuk, kita simak baik-baik pelajaran kali ini ya. Abang mau cek dulu, apakah kalian sudah siap dengan Alkitab, alat tulis, buku catatan kalian? Sudah? Good. Sekarang, taruh dulu makanan atau snack kalian. Kita belajar gak sambil ngemil dan gak sambil main-main ya. Oke, kalau sudah ready, kita buka Keluaran 3 dan 4 ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang paham, sehingga kami dapat kebenaran Injil dan dapat hidup taat dalam firman-Mu. Berkati Papa, Mama, dan mentor kami, supaya mereka juga dapat hikmat melalui pelajaran kali ini. Dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita baca Keluaran 3 dan Keluaran 4 ya. Adik-adik ikut membaca dengan suara keras bersama-sama teman kita Syahan dan Abraham. Salam teman-teman Tali Takum. Keluaran 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadat kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab kepada mereka?'
firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampas orang Mesir itu. Amin. Tali takum. Shalom teman-teman, tali takum. Keluaran 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu akan menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan,
Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan padamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku menggeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Talitakum. Nah, adik-adik, kita kan udah tahu kalau Musa melarikan diri dari Mesir dan tinggal di padang gurun. Setelah 40 tahun, Tuhan memanggil dia kembali untuk membebaskan bangsanya. Terakhir di Keluaran 2 ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, adik-adik, Tuhan gak pernah melupakan umatnya selama mereka di Mesir. Tapi, Tuhan sudah merencanakan pembebasan mereka. Karena itu,
Tuhan menyelamatkan seorang bayi laki-laki, lalu membesarkan dan melengkapi dia di istana Mesir untuk menjadi seorang pemimpin yang kemudian akan membebaskan bangsanya, membawa mereka kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, si Musa inilah orangnya. Jadi, Tuhan selalu bekerja. Nah, inilah waktunya bagi umat Ibrani untuk menerima kebebasan. Karena itu, Tuhan memanggil Musa di padang gurun, memberikan panggilan yang dahsyat dalam dirinya. Tuhan berkata pada Musa bahwa ia adalah Tuhan nenek moyangnya, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ia berkata bahwa ia akan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, dan Tuhan akan memakai Musa untuk melakukannya. Musa ya ketakutan karena terakhir kali dia lari dari Mesir karena mau dibunuh. Sekarang Tuhan malah panggil dia untuk balik ke Mesir dan untuk membebaskan bangsanya. Jadi Musa tanya sama Tuhan di ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan juga punya panggilan yang dahsyat dalam hidup kalian? Kalau kalian sekarang lagi dengar pelajaran Tali Takum Junior ini, Tuhan sedang bicara sama kalian bahwa Tuhan akan pakai kalian untuk panggilan yang dahsyat. Panggilan apa? Ya, panggilan untuk membebaskan orang dari perbudakan. Dengan bagaimana? Dengan memberitakan kabar keselamatan bahwa Tuhan Yesus telah menebus manusia dari hukum dosa. Yes, amin. Nah, Musa lalu bertanya lagi pada Tuhan, "Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Tuhan bilang ke Musa supaya menyatakan bahwa nama Tuhan adalah Aku adalah Aku. Kita baca ayat 15 ya. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Artinya apa tuh? Tuhan mau mengingatkan Musa dan bangsanya bahwa ia adalah Tuhan yang tidak berubah selamanya, dan kesetiaan Tuhan akan menggenapi janjinya. Namanya Aku adalah Aku, artinya tidak ada Tuhan yang lain. Hanya ada satu nama Tuhan yang sejak awal dan selamanya ada. Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia juga tetap sama dan tidak berubah. Nama Tuhan masih berlaku bagi kita sekarang. Yesus adalah Tuhan, Aku adalah Aku. Yesus adalah penggenapan janji Tuhan. Dia datang ke bumi untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan dari ikatan kematian kekal. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Yesus Tuhan adalah pemberi janji dan juga menggenapi janjinya. Dia sudah ada sejak semula dan sampai selamanya. Lalu Tuhan memberikan Musa kuasa tanda-tanda supaya orang Mesir dan bangsanya dapat percaya dan melihat Tuhanlah yang mengutus Musa. Tongkat Musa menjadi ular, tangan Musa dapat menjadi kusta, dan juga kuasa untuk mengubah air sungai Nil menjadi darah di tanah kering. Dan Tuhan juga akan membuat Musa dapat berkata-kata. Tuhan berkata pada Musa, kita baca di ayat 12 Keluaran pasal 4 ya. "Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan.
Tapi Musa masih terus takut dan ragu sampai akhirnya Tuhan mengutus Harun, abangnya, untuk menyertai dia menghadapi Firaun dan bangsanya. Adik-adik, kita sudah tahu dan belajar bahwa Tuhan memilih kita dan memanggil kita untuk suatu panggilan yang dahsyat. Nah, kalau Tuhan sudah panggil kita, maka Tuhan juga akan setia melengkapi dan menyertai kita. Tuhan akan berikan tanda-tanda mujizat menyertai kita, dan juga akan menyertai lidah kita untuk berkata-kata. Panggilan Tuhan untuk kita apa? Yaitu untuk membebaskan orang dari perbudakan hukuman dosa. Dengan cara bagaimana? Banyak deh. Dengan berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, dengan bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus, dengan berbagi kasih Yesus melalui tindakan seperti gotong royong di komunitas, membagi sembako. Kita mau belajar supaya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kita mulai dengan di rumah dulu, mendoakan adik atau kakak. Gunakan mulut kita untuk hal-hal yang memberkati, bukan untuk saling mengejek atau memaki, apalagi marah-marah. Nah, adik-adik juga bisa mulai memberkati orang lain dengan bagikan link Tali Takum Junior ke teman-teman, supaya mereka juga dapat dengar dan belajar tentang Tuhan Yesus. Yuk, siapa yang mau dipakai Tuhan jadi alatnya untuk membawa berita kebebasan yang dari Dia? Kalau adik-adik mau, kita doa sekarang ya. Ikuti doa Bang Jordan ya. Tuhan Yesus, aku mau Engkau pakai dalam panggilan-Mu, membawa kebebasan bagi mereka yang masih dalam perbudakan dosa. Urapi aku, urapi mulutku, sehingga mulai sekarang aku dapat menjadi saksi-Mu, membagikan firman-Mu, bersaksi pada orang lain, dan berdoa bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke ya adik-adik, ingat panggilan kalian dan selalu ingat Tuhan Yesus sayang sama kalian. Dia mau kalian diberkati dan hidup dalam rencananya. Keep reading your Bible and see you on our next lesson. Tali Takum. Thank you.